pedoman umum misalnya Romawi tidak ada. Hanya dikatakan umat, jadi imam menunjukkan hosti yang sudah dikonsekrir kepada umat agar dilihat. Jadi umat hanya melihat sebetulnya, termasuk piala yang ditunjukkan oleh imam. Itu saja, melihat dengan hormat tentu saja. Akan tetapi ada tradisi liturgi, ya, tradisi yang dibawa oleh Santo Thomas yang mau mengatakan, jadi masih dimungkinkan, tapi sekali lagi yang paling penting adalah memandang supaya jangan sampai hilang. Itu kan peristiwa Emmaus ya. Lihatlah, inilah tubuhku. Lihat, mana? Ini, lihat. Pada saat mereka melihat, karena sebelumnya tidak sadar, pada saat mereka melihat, lalu Yesus sudah tidak kelihatan lagi. Nah, maka jangan sampai kita kehilangan. Maka lihat bahwa itu adalah Kristus. Itu maknanya sebenarnya. Kata-kata melihat dalam bahasa kitab suci adalah mengimani, yakin, percaya bahwa inilah Kristus gitu. Secara teologis. Maka tidak perlu ada kata-kata. Memang kata-kata dimungkinkan kalau mau, tapi tidak wajib itu hukumnya, yaitu kata-kata ya Tuhanku dan Allahku. Itu dimungkinkan kalau mau berdoa itu ya. Tapi kalau enggak juga enggak masalah. Dan itu bukan sesuatu yang wajib lagi setelah Konsil Vatikan kedua. Begitu. Kalau mau Romawi, ini ada dua versi nih. Kalau yang TPI 2020 kalau nggak salah, anak domba Allahnya masih berdiri ya. Lalu setelah anak domba Allah berlutut kan? Benar nggak ya, Bu Elizabeth? Berdiri terus, Romo. Berdiri terus? Berdiri terus. Berdiri terus, Romo. Ya. Yang TPI 2020? Iya, sampai gereja. anak domba kadang ada yang berlutut, tapi masih berdiri sebetulnya. Kelihatan kebanyakan masih berdiri. Iya, maksudnya kan berdiri, nanti setelah anak domba lalu berlutut toh. Iya. Ya, itu sesuai dengan TPE 2020. Tapi sesuai dengan kalau versi Romawi, pedoman umum misalnya Romawi, itu berdiri terus memang. Karena berlutut itu dalam liturgi itu ada dua. Yang pertama untuk menghormati sakramen Maha Kudus. Yang kedua adalah untuk menghormati salib pada saat Jumat Agung. Nah, selebihnya mengapa kurang tepat berlutut sebenarnya pada saat itu? Karena kita tidak sedang menghormati dalam arti bahwa kita itu justru bersiap-siap untuk menyantap, untuk menghormatinya itu dengan cara berdiri sebenarnya. Walaupun dalam TPE masih dimungkinkan untuk berlutut setelah, jadi pada saat kata-kata inilah anak domba, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Itu kan kita masih berlutut itu, yang TPE itu. Nah, itu masih dimungkinkan gitu. Karena pada saat anak domba Allah dinyanyikan, itu ritus pemecahan roti terjadi, memang kor juga berdiri karena sedang bernyanyi mengiringi pemecahan roti itu. Jadi memang berdiri itu adalah tata gerak yang tepat sebetulnya. Romo, sekarang pada saat sampai anak domba, konsekrasi masih konsekrasi masih berlutut, Bu. Masih berlutut toh. Di TPE berlutut, ada berlututnya konsekrasi. Oh, sorry ya, saya baru ngerti juga. Karena memang ditulis di TPE 2020 itu berdiri, itu maksudnya untuk imam sebetulnya. Itu memang agak kurang tepat, ya itu memang kekeliruan di TPE ini ya. Memang karena dulu umat melihat tata gerak umat juga di TPE. Tata perayaan imam itu harusnya kan umat melihat di TPE umat, imam melihat di TPE imam gitu. Oh ya betul, itu agak keliru sebetulnya. Nah mungkin itu yang keliru. Nah itu yang saya katakan, sosialisasi pada saat itu memang kayaknya kurang penuh sedemikian sehingga, karena saya dengar juga ini, jadi ada pengaduan di salah satu paroki yang agak jauh mengatakan, loh sekarang kami kok pada saat doa syukur agung kok sekarang berdiri Romo. Loh kenapa? Karena disuruh berdiri. Loh kok berdiri? Iya karena di TPE katanya berdiri. Oh enggak, maksudnya itu sama kayak gini. Kalau umat menanyakan misalnya di TPE imam, udah nggak ada lagi kata-kata umat membuat tanda salib pada saat sebelum baca Injil. Udah nggak ada. Dulu kan ada itu. Berarti nggak membuat tanda salib lagi, Romo. Tetap membuat karena nanti lihatlah di TPE umat gitu.
Jadi harus lihat TP umatnya. Nah, ini yang disebut dengan, jadi ada tiga ciri khas. Nanti ada juga bisa dilihat di buku itu juga, Serba 3. Dikatakan ada 3 prinsip dalam liturgi Gereja Katolik. Yang pertama, itu prinsip universalitas. Prinsip universalitas adalah prinsip bahwa liturgi itu berlaku di mana-mana itu sama. Mau di Eropa, Afrika, Amerika, Asia, Indonesia, Tomang, di mana, di Chili, itu semua sama. Itu prinsip universalitas. Akan tetapi, kalau prinsip universalitas tidak bisa terjadi, itu yang tadi kekeliruan misalnya, wah ini harusnya berlutut Romo. Lihat, sekali lagi ada prinsip yang disebut dengan unitas. Nah, kalau tadi saya mengatakan prinsip universalitas, ini ya, saya kembalikan ke layar deh, supaya bahwa ini tadi ada itu saya sebutkan. Jadi ada prinsip universalitas dan prinsip unitas. Nah, persatuan umat dalam kesatuan paroki ini bersifat unitas, sementara kesatuan gereja yang luas bersifat universalitas. Nah, maka tadi Ibu, sebetulnya Ibu yang paling benar dengan cara berlutut pada saat konsekrasi, terutama sebelum anamnesis, itu tuh sebetulnya itu berlutut. Tapi tapi karena itu prinsip universal itu. Tapi karena ada prinsip unitas, Bu, kalau ada yang berdiri pun tidak salah. Jadi itu yang saya katakan, untuk sementara ya nggak apa-apa. Ini berdiri aja, kecuali memang nggak srek ya berlutut sendiri. Tapi akan jadi aneh. Sampai nanti pada suatu saat itu pasti akan berubah. Cepat atau lambat nanti akan berubah, Bu. Yakinlah. Karena sekarang pun yang memberitahu saya itu di salah satu paroki itu sekarang udah berubah ternyata karena salah kaprah gitu.